Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam program Saran GKI Salatiga. Pada hari ini Selasa 22 Juli 2025 bersama saya Penatua Paul Aro Tetanafo Gule. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Sebentar lagi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita ambil dari Amsal pasal 1 ayat 8-9. Demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Adapun tema renungan pada pagi hari ini adalah mendidik anak di zaman bengkok. Seorang pemimpin gereja di Amerika mempelajari selama 50 tahun tentang keluarga Kristen dan non-Kristen. Didapati hasil bahwa kebanyakan orang muda yang percaya Yesus berasal dari keluarga non-Kristen yang bertobat pada masa remaja, atau dari keluarga Kristen yang memiliki orang tua yang sangat cinta Tuhan dan menanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak mereka. Sangat sedikit orang Kristen yang muncul dari keluarga Kristen yang orang tuanya tidak komit kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang Kristen KTP melahirkan anak-anak yang setelah besar tidak lagi menjadi Kristen, atau paling banter, Kristen KTP juga. Orang Kristen tanggung tidak akan menghasilkan orang Kristen tangguh. Amsal 1 ayat 8 berbicara tentang pentingnya didikan atau disiplin orang tua kepada anaknya. Musa memerintahkan orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada keturunannya secara berulang-ulang, bukan sesekali, secara serius, bukan asal-asalan. Lihat Ulangan pasal 6 ayat 7 yang berbunyi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Urusan iman bukan urusan pribadi anak dengan Tuhan yang akan terwujud dengan sendirinya. Kebanyakan orang tua mendorong anaknya berprestasi dalam pelajaran sekolah, tetapi sedikit yang bersikap sama dalam hal iman. Banyak orang tua merasa membawa anak ke gereja seminggu sekali itu cukup. Yang lain beranggapan bahwa karena anaknya mengecap pendidikan di sekolah Kristen, maka iman mereka pun terjamin. Padahal pendidikan iman terutama terjadi di dalam keluarga, bukan di sekolah atau gereja. Jangan berpikir bahwa kalau anak-anak kita cukup makan, cukup uang jajan, cukup rekreasi, cukup mainan, berarti sudah cukup. Mereka juga perlu asupan firman Tuhan dan teladan kebaikan melalui kitab yang terbuka dari pengasuh atau orang tuanya. Hanya dengan demikian mereka akan tumbuh menjadi orang sukses yang utuh. Artinya, sukses dalam dunia usaha atau kerja, bermoral dan beriman. Demikian firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah para orang tua untuk dapat mendidik anak-anak
sehingga menghasilkan pengikut-Mu yang tangguh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.